Surabaya. Berbicara mengenai Surabaya, maka tidak akan terlepas dari sejarah panjang Indonesia. Puing-puing cerita panjang kemerdekaan bisa kita temukan di kota yang kita sebut sebagai Kota Pahlawan. Aku Dewi, aku Lulu, dan aku Anin. Jadi hari ini kita ada di Monumen Tugu Pahlawan. Jadi di sini kita akan menelusuri apa aja sih yang ada di Monumen Tugu Pahlawan. Ikuti keseruan kita yuk. Yuk. Sejarah berdirinya bangsa terkemas luar biasa dalam salah satu wisatanya, yaitu wisata Monumen Tugu Pahlawan. Salah satu bukti gigihnya bangsa dan semangat juang arek-arek Surabaya merebut kemerdekaan. Dari monumen inilah kita kenal apa bukti nyata perjuangan bangsa kita. Secara geografis, Monumen Tugu Pahlawan berada di tengah-tengah kota, di Jalan Pahlawan, Surabaya, dan lebih tepatnya berada di dekat kantor Gubernur Jawa Timur. Tugu Pahlawan merupakan salah satu ikon kota Surabaya sebagai kota pahlawan yang berdiri di tanah lapang seluas 1,3 hektar dan secara administratif berada di wilayah Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Tugu Pahlawan ini berdiri di lokasi yang memiliki peran penting dalam perjuangan masyarakat Surabaya pada pertempuran 10 November 1945. Didesain dengan luar biasa, Monumen Tugu Pahlawan memiliki tinggi 41,15 meter. Monumen ini berbentuk lingga atau paku terbalik dengan 10 lengkungan dan 11 ruas yang bermakna tanggal 10 bulan 11, yakni 10 November yang bisa kita sebut sebagai Hari Pahlawan. Hari di mana arek-arek Surabaya berjuang melawan pasukan sekutu bersama Belanda. Untuk apa kau tegak menatap awan? Aku berdiri untuk sebuah kebebasan yang kurebut dengan banyak pengorbanan. Seperti tempat wisata lainnya, Monumen Tugu Pahlawan sempat ditutup saat pandemi COVID-19. Saat ini, Tugu Pahlawan resmi dibuka lagi untuk umum. Pengunjung atau wisatawan biasanya adalah seorang fotografer, pelajar, wisatawan asing, dan peneliti. Kegiatan yang banyak dilakukan di Tugu Pahlawan adalah penelitian, wisata edukasi, dan juga hunting foto bersejarah. Selain terdapat Monumen Tugu Pahlawan, di bawah tanah lahan Tugu Pahlawan sedalam 7 meter, terdapat sebuah museum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang berjuang di Surabaya. Di museum ini, terdapat foto-foto dokumentasi pembangunan Tugu Pahlawan. Museum ini diresmikan oleh mantan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid pada tanggal 19 Februari 2001. Museum inilah yang biasanya digunakan para pelajar dan wisatawan untuk wisata edukasi yang memberikan informasi dan gambaran sejarah terjadinya pertempuran 10 November.
dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Kota Surabaya. Tugu Pahlawan memiliki sarana-prasarana yang sangat memadai, mulai dari tempat duduk, taman, kolam ikan, gazebo, toilet serta lapangan, yang dimana semua dijaga dan dikelola oleh UPTD Kota Surabaya dengan baik. Pengelolaan Monumen Tugu Pahlawan sangat beragam, mulai dari pengelolaan tiket parkir, pengelolaan kebersihan, pengelolaan keamanan, pengelolaan museum, hingga pada pengelolaan pusat edukasi yang sangat membantu wisatawan dalam mewujudkan wisata sejarah impian mereka. Nah, di Monumen Tugu Pahlawan ditawarkan pula loh Museum 10 November, di mana wisatawan dapat masuk dalam museum dengan cukup membayar Rp5.000 saja. Namun, sebelum masuk, wisatawan wajib mendaftarkan diri dalam web yang telah disediakan. Kemudian, mengikuti langkah sesuai instruksi yang telah disediakan oleh pihak pengelola. Selanjutnya, wisatawan dapat masuk ke dalam monumen sesuai jadwal yang tertera saat mendaftarkan diri. Lalu wisatawan dapat membayar dan mendapatkan tiket. Dan jangan lupa, tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Kesan pertama, saat memasuki Museum 10 November, wisatawan akan melewati lorong menuju museum. Selanjutnya, wisatawan akan masuk ke pintu museum dan dapat menikmati wisata sejarahnya. Bagi wisatawan yang menghendaki gate, bisa menghubungi pihak pengelola untuk menyediakan loh, sehingga wisata sejarahmu dapat lebih bermakna. Terakhir, museum dengan bangunan 2 lantai ini didesain sebagai bangunan yang ramah disabilitas, yang mana menggunakan eskalator juga lift yang bisa digunakan pengguna kursi roda. Nah, itu dia gambaran berwisata di Monumen Tugu Pahlawan. Silahkan datang dan nikmati wisata sejarahmu.
statis Museum 10 November yang berada di Tugu Republik Indonesia, mari kita dengarkan setiap etapa perjuangan arek-arek Surabaya. Terbunuhnya Mallaby membuat Inggris geram. Mereka tidak menghargai kedaulatan Indonesia, justru sebaliknya. Inggris melucuti senjata pejuang hingga akhirnya arek-arek Surabaya terbakar amarah dan siap untuk berperang. Nah pengunjung, saat ini mari kita simak bagaimana kisah selengkapnya tentang penolakan arek-arek Surabaya terhadap ultimatum sekutu. Dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Tentara Inggris A.W.S. Mallaby pada 7 November 1945, membuat Jenderal Tentara Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangan
Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Nah, kali ini kami tidak sendiri, karena akan ada beberapa wisatawan yang kami coba ajak berbincang tentang wisata Monumen Tugu Pahlawan. Salah satunya adalah seorang pengajar di salah satu sekolah dasar di Surabaya. Di Surabaya. Oh, di sini ingin berwisata keluarga atau bersama Kebetulan ngejak anak-anak, ngejak murid, anak didik. oh, Ya. gitu. Kalau pada ini ya, pada di luar. Bu, kesininya tadi itu naik kendaraan pribadi, kendaraan umum atau apa? Kita karena kini rombongan, kita pakai sewa kendaraan. Kok ini apa namanya? Pernah nggak kesini bareng keluarga atau sendiri gitu sebelumnya? Oh, enggak pernah. Oh, belum pernah ya. Ya. Gitu. Bu, kenapa memilih Tugu Pahlawan sebagai tempat untuk berwisata sama rombongannya? Paling tidak ini kan menjaga kearifan lokal punyanya di kota kami. Masa kita enggak tahu namanya Tugu Pahlawan, Surabaya kota pahlawan. Alangkah naifnya kalau anak-anak kami tidak dikenalkan atau tidak mengenal kearifan lokal kotanya sendiri. Oke. Terus ini Bu, apa namanya? Kesannya
di sini tuh gimana? Dan mungkin kalau ada kritik bisa disampaikan. Kalau kesannya itu tadi ya, kita mengenalkan kearifan lokal di kota kami, mengenalkan simbol-simbolnya Surabaya sebagai kota pahlawan, paling tidak anak-anak itu mengetahui. Terus kalau untuk apa sih yang perlu perbaiki, itu kami lihat tanda untuk toiletnya itu yang kurang ada. Kemudian toiletnya jauh, kalau nggak salah itu harus keluar di sana. Kenapa kok tidak ada di sekitar sini? Kemudian tidak boleh diinjak. Aturannya itu kan ada beberapa tulisan di depan, saya lihat dilarang untuk menginjak. Itu ya ditertibkan, jangan dibiarkan. Kalau toh memang boleh hanya untuk kepentingan ini ya dipertegas himbauan sehingga kita saling menjaga. Nah, selanjutnya kita akan berbincang dengan beberapa siswi yang sedang melakukan observasi di Tugu Pahlawan. Nama saya Maharani. Nama saya Jazibia. Nama saya Nisrina. Oke, kalian dari mana nih? Dari SMP Baitu Salam. Oke. Kesini sama siapa aja? Sama kakak PPL. Oke. Ada mata pelajaran apa nih? Ada PPKN, Bahasa Indonesia, IPS, sama IPA. Iya. Oke, jadi ada beberapa mata pelajaran ya yang buat kalian kesini gitu. Iya. Terus aktivitasnya di sini ngapain aja? Kita disuruh mencari sesuai yang ada di sini. Terus dikasih soal gitu. Iya. Oke, mencari informasi ya. Terus kalian tadi ngerasain apa aja nih di sini tuh, hawanya kayak mana atau vibes-nya gimana gitu? Adem panas, terus cantik juga kayak di Malang. Oke. Terus sebelumnya pernah kesini enggak? Belum pernah, baru kali ini. Pertama kali ya gitu. Terus tadi kesininya Naik mobil sekolah sama bemo. Angkot. Oh, angkot. Itu angkot emang disewa atau kalian? Sewa. Disewa. Oke. Seru nggak naik angkot ke sini? Aku naiknya mobil sekolah. Oke. Terus setelah kalian di sini dan beberapa waktu di sini, apa yang dirasain? Apa maksudnya kayak ada kritik saran nggak sih buat tempat ini? Tempat berteduhnya kurang sama pohonnya kurang. Oke, jadi masih kerasa panas gitu ya? Iya. Oke. Selain itu? Iya. Udah bagus kayak di Malang, cantik. Oke, makasih. Sama-sama. Wassalamualaikum. Dadah. Wisatawan terakhir yang kami ajak berbincang adalah seorang siswa sekolah dasar yang melakukan wisata edukasi di Monumen Tugu Pahlawan. Namanya siapa? Putri. Oh, Putri. Putri dari mana nih? Dari itu siapa? Dari Wonocolo. Oh, dari Wonocolo. Sekolahnya juga di Wonocolo. Wonocolo juga. Kesini sama siapa aja, Bud? Dari sekolah, rombongan sekolah. Oh, dari rombongan sekolah. Terus di sini mau ngapain? Mengenal pahlawan sama belajar. Terus kesini tadi naik apa? Naik bis. Oke. Terus udah lama belum di sini tadi? Cukup lama. Ya. Terus udah ngeliat apa aja? Barang peninggalan waktu perang sama presiden, patung-patung presiden. Wih, keren banget. Terus apa nih kesan-kesannya atau perasaannya gimana setelah kesini? Senang bisa mengetahui patung-patung presiden, barang peninggalannya itu senang. Oke. Mau kesini lagi nggak? Mau ya. Oke. Sebelumnya pernah kesini belum? Belum. Oh, baru pertama kali ya? Iya. Oke, itu aja sih buat pertanyaannya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Hai. Bye, Berikut tadi adalah wisatawan-wisatawan yang kami ajak berbincang mengenai wisata di Monumen Tugu Pahlawan. Selanjutnya, kita akan membahas analisis SWOT destinasi wisata Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November.
Analisis SWOT merupakan salah satu cara sistematik untuk mengetahui faktor-faktor yang berguna bagi perumusan strategi yang baik. SWOT berasal dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, itu tadi merupakan penjelasan secara detail mengenai Monumen Tugu Pahlawan dan juga Museum 10 November. Bagi kamu yang ingin berkunjung, meskipun udah jalan-jalan secara virtual bareng kita, boleh banget berkunjung. Namun jangan lupa mendaftarkan diri terlebih dahulu. Nah, bagi kalian yang ingin mengembangkan objek pariwisata, boleh banget menggunakan analisis SWOT yang telah kami paparkan sebelumnya. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami, dan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat, dan selamat menikmati wisata sejarahmu.